Novel menikah saat SMA part 59. Sesampainya di parkiran, Boy membuka pintu Bunga untuk menyuruhnya naik terlebih dahulu. Lalu Boy menyusul Bunga untuk masuk ke dalam mobil. Setelah itu, Boy melajukan mobilnya dengan kecepatan biasa saja. "Kalau capek tidur aja," ujar Boy yang kasihan pada Bunga kelamaan menunggu. "Hah?" Bunga terkejut. "Tidur, lagi tadi lo kan nungguin gua. Pasti lo capek," ulang Boy yang fokus dengan jalanan. Bunga menggeleng cepat. "Enggak, aku enggak capek kok. Lagian cuma 2 jaman aja pun, kenapa harus capek?" Boy mengangguk lirih. "Boy," lirih Bunga yang kali ini ingin membuka topik pembicaraan. "Apa?" tanya Boy tanpa melirik ke arah Bunga. Karena posisi mereka saat ini ada di persimpangan jalan. Jadi Boy harus fokus pada jalanan. Kalau tidak, nanti malah terjadi yang tidak pada mereka. "Tadi kamu sholat Jumat?" tanya Bunga mengingat bahwa hari ini hari Jumat. "Sholat? Tadi kami break dulu pas jam 12, sekalian makan siang juga." "Berarti kamu keluar mainnya 2 kali?" tanya Bunga tidak terima ketika Boy mengatakan sekalian makan siang. Sekolah ini memang mengadakan 2 kali keluar main, sekitar jam setengah 11 dan jam 12:15. Jam 12:15 digunakan untuk sholat zuhur berjamaah. Mereka hanya diberi waktu sekitar 30 menit. Jadi jam 1, mereka lanjut belajar dengan mata pelajaran selanjutnya. Jika mereka lapar, murid SMA Pancasila harus pandai-pandai nyuri waktu. Maksudnya, selesai sholat mereka gas ke kantin jika waktunya masih ada. Kalau waktunya udah lewat, ya pandai-pandai biar tidak terkeciduk sama guru yang lewat. Biasanya Boy, Bunga, dan sahabat yang lainnya habis zuhur itu mereka makan makanan yang emang sengaja dipesan lebih ketika keluar main pertama. Jadi habis sholat mereka langsung ke kelas. Itu pun makannya harus ingat waktu, tidak seperti makan di jam istirahat pertama. Apalagi kan sholat berjamaah di sekolah itu memakan waktu hampir setengah jam. Antri untuk berwudunya lagi. Iya, kalau airnya lancar-lancar aja. Coba kalau air kerannya pada mati, nunggu air pula lagi. Namanya juga kendala kadang suka muncul tanpa diundang. Boy menggeleng sebagai jawabannya. Lebih malah, Boy membenarkan. "Wah, enak ya," cicit Bunga tanpa peduli berapa kali Boy keluar main. "Enak sih enak, tapi ada lelahnya juga. Apalagi kami bawa nama sekolah, mau nggak mau harus menang. Apalagi kita tuan rumahnya, kalau kalah kan malunya minta ampun." "Ya juga sih. Oh iya, jam ekskul dipindahkan ya karena lomba Semanpan Cup?" tanya Bunga. Soalnya tadi Bunga tidak melihat satu ekskul pun berada di sekolah. Malahan tadi sama kayak hari biasanya yang jarang menyisakan satu murid pun ketika bel pulang telah dibunyikan. Kalaupun ada, pasti bisa dihitung dengan jari. Ya, mereka pindah ke hari Minggu. Hari Sabtu? Masih pakai sama tim futsal. Terus aku ikut kamu latihan lagi? Tanya Bunga memastikan. Iya, meskipun Bunga tahu bahwa endingnya ia harus ikut Boy. Itu pun jika Bunga tidak mau tinggal di apartemen sendirian. Maybe. Bunga sedang membereskan semua barang yang ada di meja makan. Pasalnya tadi Bunga dan Boy tengah makan malam bersama. Selesai makan, Bunga menyuruh Boy untuk beristirahat. Mengingat besok hari Sabtu, Boy akan latihan di sekolah. Sekarang tugas Bunga hanya mencuci piring kotor. Beberapa menit kemudian, Bunga selesai mencuci piring. Bunga membasuh tangan lalu mengelapnya sebagai tanda berakhirnya aktivitas yang ia lakukan di dapur. Bunga pergi ke arah ruang televisi. Ia mendengus pelan saat melihat Boy malah asik nonton televisi. Bukan karena apa-apa, tapi tadi kan Bunga menyuruh Boy untuk istirahat, bukan untuk santai-santai seperti ini. Bunga mendekat ke arah Boy. Bunga berdehem. Ia sengaja melakukan itu untuk menyindir orang yang kini berada di sebelahnya. Boy melirik ke arah Bunga sekilas lalu kembali fokus pada layar televisi. Bunga kesal. Ia mengambil remote televisi kemudian mengganti channel asal. Seperti biasa, Bunga menggantinya dengan drama Korea tentang pelakor. Wah, seru nih kalau mereka berantem. Celetuk Boy yang melihat adegan seorang pria dan wanita yang tengah bertengkar.
Bunga memutar bola matanya malas. Ia tidak berniat untuk membalas celotehan Boy. Bunga memilih diam. Boy yang merasa mood Bunga tidak enakan, beranjak dari tempatnya. Boy berjalan menuju kamar. Bunga menatap punggung Boy yang semakin menjauh. Bunga bingung apakah ia harus senang atau tidak. Bunga hanya bisa menunggu pasrah dan melanjutkan menonton drama itu. Setengah jam kemudian, drama Koreanya habis. Bunga beranjak dari tempatnya. Ia menyusul Boy yang telah memasuki kamar. Sesampainya di kamar, ingin rasanya Bunga mengeluarkan semua celetek pendeknya dengan tenaga yang ia miliki saat ini. Boy yang sadar akan kehadiran Bunga, segera menidurkan badannya. Ia tahu bentar lagi Gunung Merapi akan meletus dan mengeluarkan gas beracun yang dapat mematikan Boy seorang. Bunga memegang dadanya untuk menyabarkannya. Akhirnya emosi Bunga mereda. Bunga mendekat ke arah Boy. Bunga membuka selimut dan menutupi seluruh tubuh Boy. Bunga mengambil ponsel yang berada di genggaman Boy. Boy terbangun karena ponselnya diambil oleh Bunga. Tidur, ketus Bunga yang berhasil mengambil ponsel Boy. Boy menelan salivanya kuat. Iya, pasrah Boy dan kembali menutup matanya. Bunga meletakkan ponsel Boy di sebelah ponselnya, di atas meja yang berada di samping tempat tidur. Bunga mematikan lampu kamar. Ia membaringkan badannya di sebelah Boy. Lalu Bunga menyusul Boy untuk memejamkan matanya. Alarm dari ponsel Boy membuat Bunga terbangun dari tidurnya. Bunga menggeliat dalam tidurnya. Ia membuka matanya secara perlahan lalu membangunkan Boy. Boy, Boy, Boy. Bunga menggoyang-goyangkan lengan Boy agar ia terbangun. Alhasil, Boy tidak dibangun. Ia hanya berdehem dan kembali tertidur dengan pulasnya. Bunga turun dari ranjang tanpa berhasil membuat Boy terbangun. Bunga mengambil baju kaos lengan panjang dengan celana jeans dan pakaian dalamnya di lemari pakaian. Setelah itu, Bunga masuk ke dalam kamar mandi. Tidak butuh waktu lama, Bunga menyelesaikan aktivitasnya yang ia lakukan di kamar mandi. Bunga keluar dari kamar mandi, kemudian pergi ke arah cermin besar yang ada di kamar. Bunga mengambil bedak dan menaburkannya sedikit ke wajah cantiknya. Bunga meletakkan kembali bedak yang jarang ia gunakan itu, lalu mengambil pelembab bibir yang juga jarang ia pakai. Baru hendak meletakkannya ke bibir, Boy mengambil pelembab bibir itu. Lo cuma nonton gue latihan, bukan gue ajak jalan-jalan. Ih, sini, kesal Bunga. Gak, ketus Boy lalu meletakkan pelembab bibir itu di tempatnya semula. Boy tahu di mana semua letak barang-barang yang jarang Bunga gunakan, tapi tidak dengan Bunga. Bahkan barang yang sering atau kadang-kadang Boy gunakan aja sering lupa Bunga letaknya di mana. Boy mengambil pakaian futsalnya dan pakaian dalamnya. Kemudian Boy masuk ke dalam kamar mandi. Satu langkah sebelum Boy masuk ke dalam kamar mandi, ia menghentikan langkahnya. Lo tetap cantik walaupun gak pakai make up sekalipun. Bunga terpaku di tempatnya. Ia menerjemahkan kalimat Boy yang keluar dari mulutnya. Lo tetap cantik walaupun gak make up sekalipun. Berarti kayak manapun penampilan gue tetap cantik di matanya. Batin Bunga yang berhasil menerjemahkannya. Bunga menatap dirinya tidak percaya di depan cermin. Ia maju ke depan, agar melihat wajahnya lebih dekat. Bunga memutar wajahnya ke kanan dan ke kiri untuk memastikan apa yang ada di pikirannya. Yah, Bunga berjoget ria saat itu menyetujui hasil yang ia terjemahi. Yes, kata Boy, gue cantik. Yes, yes, yes. Sorak Bunga saat dia mendengar suara air begitu keras dari dalam kamar mandi. Biar tidak kedengaran oleh Boy.